buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Septi Lukita dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Baik, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, baik Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tool talent DNA kepada satu orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif dan di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Dan baik Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara dan ada cara untuk ini ya pendaftarannya, dan ada sesi khusus nih pada pukul 6.30 sampai 6.45. Ya, baik Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Ya, jika belum boleh nih Bapak Ibu untuk mengisi polling ya yang ada, atau mungkin kalau misalkan ada yang belum memiliki untuk hasil reportnya, boleh ketikkan juga nih di kolom chat seperti itu. Baik, talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tool talent DNA. Iya, maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Iya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi pollingnya. Apakah di antara Bapak Ibu sudah ada yang memiliki hasil report atau belum ada? Atau mungkin ada nih di talented people pada hari ini belum pernah mengikuti seminarnya ya, atau mengikuti Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Apakah ada yang sudah juga? Silakan.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di forum ini juga ada beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bramanto Wibisono. Baik, biasa disapa dengan Coach Bram sebagai talent DNA coach, dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Bu Betty Nurbaiti Rahman. Beliau adalah seorang profesional ESQ 3.0 coach dan aktif juga di Yayasan Komunitas Rumah Pencerah. Tema kita pada pagi hari ini adalah lebih muda bersama-sama. Wah, cukup menarik ya untuk tema kita pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum Coach Bram. Salam Septi. Iya, dan assalamualaikum juga nih Bu Betty. Apa kabar Bu Betty? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Coach Bram dan Bu Betty sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Iya, baik. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu nih untuk 10 top talent dan bottom talent dari Bu Betty ya. Untuk 10 top talentnya ini adalah talent kolaborator, logical, intuitive, energizer, courageous, artikulatif, explorer, self-confident, inisiator, dan goal-getter. Dan untuk bottom talentnya ini ada aversive, directive, decisive, vigorous, accountable. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu di 10 top talent maupun di full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak, sekiranya talent DNA Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini ya. Baik, dan jika ada pertanyaan, boleh nih Bapak Ibu, talented people semua, silakan tulis di kolom chat. Baik, bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Ya, sekali lagi untuk memahami lebih dalam
mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau boleh scan barcode yang ada di slide Bapak Ibu semua ya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus nih untuk panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45. Ya, tak perlu berlama-lama, boleh langsung kita mulai. So, let's fun your like and shine. Silakan, Coach Bram. Ya, terima kasih Septi. Apa kabar Coach Eyang? Ya, Bunda Alhamdulillah. Dewi. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sekarang boleh kita lihat dulu hasilnya dari Coach Eyang tadi, ya Bunda Betty. Nah, ini bila Anda lihat di sini, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu, ya, talented people, kalau kita lihat ada warna-warna di sini kan ya, ada kuning, ada merah, ada biru ya di setiap talentanya. Oke, sekarang apa sih maksud dari warna-warna ini? Kita lihat dulu penjelasan dari videonya Pak Ari ya. Oke, silakan boleh ditampilkan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada Ya, oke. Nah, Septi boleh atau Coach Betty ya, boleh bacakan ini hasilnya, Coach. Ya, Ya, Coach Betty boleh silakan dibacakan. siapa yang baca? Saya atau Septi? Coach Betty ya. Oke. Saya Ya, yang baca. Oke. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran diri saya mampu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, serta menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya. Saya juga mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, serta mempelajari dan menguasai hal yang baru. Hal ini saya juga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, mengeksekusi dengan segera, dan menggerakkan orang lain untuk memulai suatu aktivitas, serta mencapai tujuan dan mendapatkan hasil. Itu yang gambaran saya. Kemudian hal-hal yang perlu saya perhatikan adalah saya bukan seseorang yang secara alami selalu waspada dan memperhitungkan risiko, mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab. Oke, terima kasih nih Coach ya. Coach, Sama-sama. Ya. kalau kita ngobrol-ngobrol aja pagi ini sebenarnya ya bersama dengan para talented people yang ada di sini, sahabat-sahabat semua yang ada di sini, Bapak Ibu, setelah membaca hasil dari talent DNA ini gimana Coach? Apa yang kemudian disadari nih Coach tentang diri Coach Betty? Eh, Rasanya pas banget deh. Pas Bener banget banget tadi. ini saya.
Oke. Nah, kalau as a leader nih ya, berdasarkan hasil ini ya, kan kalau kita lihat nih ada eh, kuningnya tuh ada 4 gitu kan. Ya. Nah, kemudian tapi yang pertama itu kolaborator ya, kemudian logical. As a leader, coach, peran apa sih yang menurut Coach Betty itu sangat ringan sekali, enjoy banget kalau menjalankannya tuh. Nah, ketika peranan apa, Coach? Eh, ketika, aduh saya cerita sedikit ya. Saya ini dari Hmm. keluarga, saya ini dari keluarga besar. Kami 8 Oke. bersaudara. Mungkin Oh, dasarnya dari Coach Betty yang keberapa dari 8 bersaudara? nomor 2. Nomor 2. Ya, jadi mungkin terbentuk dari keluarga. Jadi saya tuh yang tadi dibilang Coach Bram enjoy banget tuh, saya tuh paling seneng kalau sudah berkumpul beramai-ramai, apalagi kalau saya jadi leadernya. Itu Hmm. dalam tim itu langsung aja dibicarakan dengan mereka. Apa sih tujuan kita ini? Yuk kita simpulkan. Jadi Hmm. bersama-sama menyimpulkan tujuannya. Oke. Kemudian bersama-sama lagi kita bilang bahwa gimana ya cara mencapai tujuan itu. Jadi saya cuma menggali aja dari mereka, gini Bu, nanti mereka mengusulkan. Oke, kalau begitu kita bagi aja ya, karena kelihatan kan di antara tim itu kekuatannya di mana mereka. Oke, kamu Ya. mau di mana? Aku di marketing Bu. Oke, kamu di mana? Aku ngerekrutnya. Aku Hmm. di sininya, aku yang menelitinya, aku kumpulin data. Jadi mereka menunjukkan kemampuan mereka sendiri. Jadi kan saya dengan mudah dong. Ya deh kamu di situ. Oke deh kamu di situ. Jadi insya Allah tujuan itu kan bersama-sama kita tentukan tujuan, bersama-sama kita bekerja. Gitu barangkali sampai saya bisa kami bikin bahwa oke kalau gitu pasang iklan tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 30 ya? Tanggal 1. Oke, sekarang tanggal 1 Hmm. Desember. Kapan kita pasang iklan? Oke, kamu di mana ya? Bagian pasang iklan. Oke, kamu tanggal berapa selesai ini? Kemudian merekrut misalnya. Oke, tanggal berapa ya selesai ngerekrut? Jadi Hmm. sampai ke waktunya pun eh, kita sudah bisa menentukan. Sudah ada ditentukan ya. Oh. Ya, Oke. Nah, ini menarik nih, eh, Coach Betty ya, karena memang tadi ya, wah, senang tuh ngumpul-ngumpul, ya, karena itu adalah partnya dari kolaborator. Jadi kalau orang kolaborator itu, mereka tuh seneng jadi bagian dari sebuah kelompok, dan kalau bekerja tuh lebih suka di dalam grup ketimbang ya, sendiri, ya. Betul nggak sih seperti itu, Coach? ya betul. Terutama Hmm. ini juga kami bikin buku um, antologi ya dengan Hmm. teman-teman di komunitas rumah pencerah. Jadi Ah, oke. kami juga beramai-ramai, kita bikin buku yuk. Apa judulnya Hmm. apa ya? Mereka pada umumnya guru-guru PAUD dan orang tua PAUD. Ya, 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 ya. apa ya? Jadi kita berpikir tentang judul aja kira-kira. Iya, Akhirnya iya. ditemukan Rumahku PAUDku. Ah, I see. Kenapa judul itu? Aku tanya sama mereka. Ada seseorang bilang, enggak, soalnya kalau di sekolah dikasih peraturan backpack mesti dibawa sendiri. Di Hmm. rumah dibawain sama mbaknya, Oh, ada sama reasonnya ya, drivernya. kenapa itu Iya, ya? Oke. jadi kan nggak nyambung. Oke, Ya, kita sambungin ya. Oke, silakan. Saya sendiri kan bukan guru PAUD, iya, jadi kan iya. nggak tahu. Yang Oke, tahu mereka. kita lanjut dulu nih, Coach. Ya, Oke, karena dengan konteks yang tadi ya, nih. Sebelum terlalu jauh, yang pertama tadi kolaborator, betul ya, seperti itu ya. Nah, kemudian bahwa ketika Coach Betty itu tadi mencoba untuk akhirnya menjadi seorang leaders, mengorganisir sesuatu, maka memastikan semua orang di dalam pack, dalam kelompok itu pasti mendapatkan tugas hingga mereka memberikan nilai tambah kepada kelompok, ya. Nah, kemudian satu sisi karena memang Coach Betty juga ada logical, maka biasanya selalu minta ada data-data, fakta-fakta, sesuatu yang logis, realistis gitu ya. Sesuatu yang sifatnya bisa executable gitu, yang realistik lah. Nggak bukan sesuatu yang hanya ide-ide aja gitu. Yang menarik juga, karena ini menarik nih sebenarnya kalau kita lihat dari Coach Betty ini, Talented People. Karena Coach Betty ini logical, tapi juga satu sisi intuitif ya. Jadi
ketika menganalisa bahwa tidak hanya sekedar berdasarkan fakta dan data, tapi sesuatu yang sifatnya intangible, yang tidak nampak pun, itu nampak di dalam pikirannya Coach Betty biasanya. Orang tidak melihat, Coach Betty bisa melihat gitu ya, dengan konsep. Ya. Jadi satu sisi konseptual, insting dan nalurinya itu tajam untuk melihat segala sesuatu, fakta-fakta yang dan data. Karena ada logical ya, jadi intuitif yang menikmati data. Wah ini menarik ya. Kalau menurut saya, oke. Begitu nggak, Coach? Kalau menurut Coach sendiri? Iya, iya saya ngerasain itu. Pokoknya kalau tentang buku tadi, insya Allah lah bulan Juni selesai. Insya Ya, Allah. padahal nggak tahu nih mereka semua belum pernah nulis, belum Iya, pernah iya, apa, iya. tapi alah selesai lah Juni. Kalaupun Maret, sebulan 2 bulan gitu. Nah, ini menarik ya kalau tadi Coach Betty bilang, alah selesailah paling sebulan 2 bulan. Atau tadi tuh misalnya, wah semuanya tuh sampai waktu-waktunya kapan, siapa yang mengisi itu sudah ada targetnya. Kenapa? Karena Coach Betty adalah seorang goal getter juga, ya. Oh, Jadi kalau kita di top 10 ini kan Coach Betty ini goal getter gitu ya. ya, Selalu tertantang kalau misalkan ada target-target baru ya. Kemudian segala sesuatunya harus sudah ada checklistnya. Betul nggak Coach? ya Ya, betul, insya Allah. ada checklistnya, ada apa yang harus dicapai, dan kalau sudah berhasil menyelesaikan satu tugas, itu kepuasannya luar biasa. Ya. Nah, menariknya adalah juga tadi itu. Jadi karena yang ada inisiatornya, jadi tidak terlalu lama-lama juga dengan eh, perencanaan, ya. Artinya, ini sering eksekusi, kerja gitu ya, Coach. Ya, intinya kalau memang kita sudah membagi tugas, kita sudah membuat sebuah perencanaan, ya sudah dieksekusi saja. Nah, yang menarik juga adalah Coach Betty tadi self confidence-nya tinggi, ya kan? Kalau kita dengarkan tadi kata-katanya Coach Betty sampaikan, saya udahlah yakin bisa, sekarang mereka belum pernah nulis makanya bisa. Wah itu self confidence tinggi banget tuh ya. Dan mampu meyakinkan orang lain lagi ya. Bila kita lihat artikulatif, kata-katanya menyampaikan ide itu hingga jelas dalam pikiran orang lain, hingga mudah tuh buat Coach Betty untuk melakukan itu. Uh, Bagaimana Coach seperti itu? Begitu bukan? Kalau Coach Betty itu seperti itu bukan? Ya rasanya sih begitu. Rasanya memang begitu. Itu contoh yang paling konkret tuh yang belum lama ini tentang bikin buku. Itu dia. Oh. Semuanya belum ada pengalaman bikin buku, belum ada pengalaman menulis, tapi mereka punya pengalaman. Itu aja. Pengalaman kamu aja ceritain di buku itu. Saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Dan Coach Betty sih enjoy-enjoy aja bicara seperti itu kepada orang lain, betul ya? Iya, iya betul, betul. Karena Coach Betty ya ada artikulatif, kemudian courage ya, berani. Courage itu kan mampu mengekspresikan apa yang ada di pikirannya, ya. Jadi kalau bicara ya apa adanya, gitu. Ya. Ya. Tapi ini menarik loh ya, kalau kita lihat dari sosok dari Coach Betty ini sendiri. Nah, Coach, apa sih eh, prestasi yang menurut Coach Betty ya pernah Coach Betty raih dalam hidup? Aduh, itu zaman dulu sekali ya, zaman Hmm. sekolah gitu ya, zaman Oke. kuliah. Ya alhamdulillah lah pernah jadi juara kelas, juara Hmm. makan kerupuk kali ya, pokoknya pernah jadi juara gitu. Kemudian waktu itu kuliah dan sekolah. Terus waktu kerja juga alhamdulillah pernah jadi top lah, top branch manager, top Oh, sih. karyawan, top apa ya? Saya pernah loh kerja kan tiap akhir tahun kan kita ada kenaikan salary ya. Saya pernah loh persentasenya yang tertinggi. Jadi Oh. kan rata-rata kenaikannya kan 10, 12, 8 gitu. Saya bisa 40% tuh waktu itu. Jadi rasanya, aduh alhamdulillah banget gitu. Itu prestasi yang pernah dicapai. Kalau menurut Coach Betty sendiri ya, dengan prestasi-prestasi semua itu ya, apa sih perilaku Coach Betty yang paling dominan, perilakunya ya Coach, hingga bisa mencapai pencapaian-pencapaian itu? Barangkali ramah, bertegur sapa,
Kali Hmm. terus barangkali itu ya. Ya barangkali itu ya. Aku nggak paham kalau tentang itu. Kan itu orang Mm-mm. lain yang menilainya. Tapi kalau misalkan Coach Betty sendiri pernah nggak di satu dalam kondisi yang sulit, tapi kemudian akhirnya bisa melakukan sebuah proses pencapaian? Kenapa melakukannya? Apa sih yang dilakukan oleh Coach Betty seperti itu? Ketika gimana maksudnya? Sorry. Ketika dalam kondisi, kan pasti untuk mencapai pencapaian tadi yang 40%, kan nggak mudah begitu aja kan, Coach? Ya. Mm-mm. Apa yang dilakukan oleh Coach Betty untuk kemudian bisa mencapai itu? Aku boleh loncat ke bottom talents-nya? Boleh, boleh, nggak Boleh. apa-apa. Oke, itu pengalaman masa lalu ya. Saya pernah juga berada di paling bawah. Itu em, ketika ini. Oke, Kita tadi alir aja ya, Coach Betty, santai aja. ya. Soalnya ini melihat masa lalu rada berat nih. Apalagi kalau yang Kenapa? bicara bottom talents tuh untuk mengingat masa lalu yang tidak nyaman. Jadi Hmm. waktu itu ketika bersama-sama dengan tim Ya, kita kan melakukan sesuatu yang positif, istilahnya kalau lari, lari bersama gitu kan. Nah, ya. mungkin, ya bukan mungkin lah, pasti orang kan ada keterbatasannya. Hmm. Keterbatasan saya waktu itu adalah tidak memperhatikan yang eh, tidak berhasil, bukan tidak berhasil ya, yang prestasinya tidak tinggi. Nah, Oke, itu dia. Jadi saya kurang memperhatikan tim. Jadi hanya memperhatikan tim yang positif, yang bagus. Nah, oke. yang tidak bagus itu tidak terperhatikan. Hmm. Sehingga itu melukai dia dan akhirnya saya Hmm. berada di bawah sekali. I see. Kemudian untuk membangunnya lagi, aduh perlu effort yang tinggi banget. Itu kekuatannya untuk membangun lagi uh, perlu tenaga dan pikiran yang berat banget. Iya, iya, iya. Hmm. Kalau contoh ketika bikin buku juga begitu kan. Jadi kami juga Gimana tuh? mengenang teman dari ISQ juga tuh, Coach Hmm. Vena, Coach Vena. Coach Vena, tolong dong kita mau bikin buku, saya sampaikan tujuannya. Tolong dong Hmm. ajarin kita. Nah, beliau menerangkan semuanya dan kita hadir di Zoom. Nah, setelah itu mulailah ditentukan kapan selesainya, kapan disetorinnya, kapan dikoreksinya itu. Iya. Kita memperhatikan yang bagus-bagus. Nah, yang tertinggal itu mulai lagi ada. Jadi yang tertinggal itu yang, aduh ya Allah, selalu saya lupa gitu loh, mengabaikan. Akhirnya saya memohon-mohon, ayo deh Neng, come on, mulai lagi, mulai lagi. Nah Hmm. itu, aduh effortnya berat banget. Iya, iya. Oke, Dari awal gitu Alhamdulillah ya, Coach. selesai bukunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kalau kita lihat dari kisahnya Coach Eyang ini kan karena eh, fokusnya baik banget ya pada hal-hal yang positif. Nah, tapi kalau kita lihat nomor 41 ini aversif, ya. Jadi ketika dalam mengambil keputusan seringkali mengabaikan detail yang boleh jadi bisa memberikan risiko, ya. Benar, benar. Itu dia. Hingga cenderung nih seperti seolah-olah kayak gegabah karena memang tidak melakukan proses mitigasi risiko, ya. Satu sisi juga Coach Eyang ini kalau kita lihat lagi yang di bawahnya lagi ini adalah ada decisif gitu ya. Ya decisif. Jadi seringkali juga kalau dia di bawah decisif itu eh, kehilangan arah gitu. Jadi ketika pertama kali apalagi ada Energizer ya di top 10 ya. Energizer punya energi yang menggebu-gebu, menjalankan sesuatu yang menggebu-gebu, jalan awalnya kenceng tiba-tiba di tengah-tengah tuh seperti kehilangan arah gitu ya. Dan eh, bahkan boleh jadi ketika ada orang yang sudah nggak mau juga tuh masih aja disupport untuk melakukannya. Yang seringkali itu membuat Coach Eyang ini keletihan, terlalu letih Ya, karena Figurusnya juga di bawah gitu ya Coach Eyang. ya, memang, memang. Lelah banget itu di situ. Hmm. Rasanya saya pengen lari gitu, maksudnya, alah udahlah, terserah deh selesai apa enggak gitu. Iya, iya, iya. Ya, ada tuh di titik itu, Mm-mm. Dan perlu effort gitu ya untuk kemudian melanjutkan lagi sebenarnya. memang.
ada juga memang terbukti kok masih ada. Saya niat mau bikin buku, kalau yang salah udah 80%, sekarang udah 2 tahun ditinggalin tuh. Karena tujuannya nggak, goalnya tuh nggak jelas gitu. Kan harusnya tanggal segini, tahun segini selesai, itu nggak jelas. Iya. Jadinya nggak selesai itu, terbengkalai aja. Kalau dicari di laptop, di dokumen, ada kok, tapi didiemin aja. Iya, iya, iya. Karena satu sisi juga kalau kita lihat kan accountable nih nomor 45 nih ya. Ya, Nah, iya. itu. Jadi seringkali yang nggak merasa terbebani juga ketika ya udah kalau tinggal mah tinggal aja gitu. Ya, Heeh. Bahkan kayaknya, duh siapa nih bisa kalau dia jadi leader tuh, duh kayaknya pengen diambil alih deh sama yang lain. bener banget. Gitu ya, Coach. Bener banget, bener. Karena accountable-nya nomor 45 45, gitu. bener di situ. Mm-mm. Dan eh, kemudian nih, Coach, berarti dengan konteks seperti ini nih, ya, apa sih yang menurut Coach Betty bisa Coach Betty lakukan? Harusnya sih konsisten ya. Oke. Mungkin awalnya nggak usah ngegas dulu gitu, biar stabil barangkali. Hmm. Tapi kan nggak bisa direm ya. Dikontrol dulu mungkin ya, gitu ya. Ya, iya Kan kalau barangkali. ngegas itu nih karena ada si energizer nih. Ya, iya, energizernya kuat banget. Kuat banget kan sekarang kita ngeliat kan vibes-nya Coach Betty ini, wah semangatnya, kemudian inisiator ya, pengen eksekusi terus gitu ya. Sementara kan nggak semua orang juga nih punya energizer Betul. dan inisiator. Kadang ngerasa gini nggak sih Coach, ini kok orang kayaknya lambat banget gitu nggak sih? Ada benar. Hmm. Itulah akibatnya yang saya jatuh terpuruk tuh kan di situ. Karena Oh. saya bukan ya mengabaikan kali ya. Alah itu yang lama biarin, tinggalin aja gitu. Padahal kan Hmm. dalam tim kan nggak boleh begitu kan. Harus Betul. sama-sama. Itu sadar, tapi susah melakukannya. Ya, sekarang dengan talent DNA ini kan kita jadi sadar ya, oh diri kita ternyata begini gitu ya. Karena energizer nih pokoknya gasnya ini kencang banget gitu ya. Kemudian inisiator, suka terburu-buru dalam mengambil keputusan, kemudian suka eksekusinya langsung gitu. Hingga yang orang yang kira-kira nggak, mungkin kalau orangnya kontemplatif, dia kan di Ya, tim, ya dia selalu berkontemplasi dulu baru mengeksekusi. Ini yang keteteran dia biasanya ya. Nah, tambah lagi Coach Eyang nih kontabelnya nomor 5, ya udah kalau mau tinggal 45, kalau mau tinggalin tinggalin aja. Kan dan kolaborator nomor 1. Kenapa? Udah lebih banyak lagi kumpulan. Kalau menurut saya mungkin bisa juga kolaboratornya tuh dimunculkan ketika si accountable mau muncul gitu ya, oke. Coach Betty. Ya, benar itu kali. Ya, Heeh. ya benar. Oke. Nah, kemudian kalau selain nih mengatasi diri untuk seperti itu, kira-kira orang seperti apa sih yang Coach Betty perlukan sebagai support sistemnya Coach Betty nih? Sehingga Coach Betty bisa tetap tadi bisa tetap untuk sampai akhir dengan satu tim gitu ya, tetap konsisten, tetap komitmen gitu. Oke. Bersama saya harus punya teman 1-2 orang dalam satu proyek itu Hmm. yang eh, visinya sama, yang Oke. apa ya, kecepatannya itu sama. Jadi ketika Hmm. saya kendor, dia bisa masuk, dia bisa mempengaruhi saya. Itu dia. Sekarang setelah saya melihat ini, kan ini dibuat kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu. Iya, Setelah iya. setelah saya baca gini, oke, sekarang saya juga punya proyek nih, mau bikin apa ya, sama teman. Saya cari temannya yang relatif sama. Saya Hmm. sedang bikin personal brand sama teman saya waktu zaman kuliah. Nah, itu relatif sama tuh dengan saya kecepatannya. Jadi aku mengharapkan dia bisa memotivasi saya ketika saya lagi di bawah, lagi kendor. Hmm. Itu dia. Jadi Oke. barangkali karena setelah melihat hasil ini, saya coba baca-baca, wah kelemahan saya di sini. Kalau kekuatannya udah nyaman ya, yang harus diperhatikan kan bottom bottom talentnya kan. Iya. Jadi sudah dipersiapkan nih. Ada temannya barangkali sekarang ada nih. Febri, teman saya kuliah.
Itu ada dia gitu Oke. Nah, yang menarik gini coach sekarang. ya. Kalau dengan yang sama, memang sangat nyaman sih, ya. Sangat paling nyaman itu kalau kita bekerja sama dengan orang yang mirip karakternya dengan kita. Betul nggak, coach? Ya, betul, betul. Tapi kalau sama, coach, kira-kira bisa saling menutupi juga nggak nih? Jadi orang seperti apa yang coach Betty perlukan? Em, yang tidak ada, dia tidak punya bottom talent seperti saya. Atau jangan-jangan bottom talent-nya yang coach Betty menjadi Kekuatan dia, kontennya dia. Betul ya, nggak sih, coach? betul. Iya kan? Ya. Akhirnya kalau sudah seperti itu nih, ya, nice, memang menyenangkan sekali kalau kita punya yang sama, mirip gitu ya. Oh, Ya, itu pasti sama tuh. Cuma persoalannya adalah kelemahannya sama juga. ya, ya. Iya kan? Oke, ya Nah, betul. kalau misalkan ambil lagi gitu ya, yang tiba-tiba bottom five ya tadi seperti Coach Betty bilang, bottom five-nya Coach itu kemudian menjadi top 10-nya dia, kira-kira menurut Coach Betty akan jadi seperti apa proyeknya? Eh, Cocoklah berkolaborasi. Hmm. Iya. Nanti dia suruh tes ikutan tes DNA. Nah, itu dia, Undang Coach. dia. Ya, dia itu dosen di mana sih kamu, di Lampung. Dia dosen di Lampung. I Oke, see. aku suruh dia ikut tes DNA. Moga-moga bottom talent saya ada di top talent dia. Atau biasanya ya nanti akan saling melengkapi juga. Kalau ini ya bisa Oke. cari orang yang mungkin staff untuk ngingetin gitu ya. Ah, Ya, mungkin proyeknya berdua atau cari staff yang tapi memang mengcover tadi yang Coach Betty sampaikan, benar. bottom five-nya. Wow. Thank you, diingetin, Coach Bra. Oke, Coach Betty. Ya, jadi memang awalnya itu tidak nyaman. Betul nggak sih kalau kita berhubungan dengan orang yang berbanding terbalik dengan kita, gimana perasaan kita sih? How our feel? How do you feel, Coach Betty? Ya, mungkin mungkin pertama memang kurang nyaman, tapi bisa cocok gitu akhirnya karena kita paham di mana dia berada. Betul, ya. Dan kenapa kira-kira kita mau mencocokkan atau Coach Betty mau mencocokkan diri dengan orang yang sangat berbeda? Karena agar dia bisa menutupi kelemahan saya. Kalau dia bisa menutupi kelemahan Coach Betty, apa yang dicapai? Ya, goalnya tercapai lah. Hmm. Dengan mudah barangkali. Tidak seberat sekarang kalau pas lagi ketinggalan, lagi keteter. Apa sih Karena goalsnya, Coach? Goalsnya apa sih, Coach? Contohnya goalsnya? eh, kami ini berdua, tapi nanti akan cari teman. Kami tuh ingin membuat eh, personal brand. Oke. Jadi saya tuh berniatnya bersama teman-teman alumni UNJ, yuk kita bikin personal brand. Sebab guru-guru BK itu kurang kurang populer barangkali. Jadi ayo Mm-mm. kita kita tampilkan yuk siapa kita, itu deh kayaknya. Itu yang akan Oh, ditampilkan. Jadi I sekarang see. nih saya lagi buka di YouTube tentang personal brand tuh apa, bagaimana Mm-mm. bikinnya. Nggak taunya Coach Bram bertanya tentang personal brand. Jadi pas banget saya bilang, tapi nggak ada yang kebetulan kan, Coach? Nggak ada yang kebetulan dong, betul. Ya, ya. Kenapa itu penting sih buat Coach Betty? Eh, kan personal brand itu kan nanti akan dilihat orang. Selama ini Mm-mm. mungkin orang taunya saya parenting untuk anak orang tua PAUD, bikin buku juga berapa buah tentang PAUD, tentang orang tua Iya. PAUD. Saya ingin bergeser setelah ikut training Coach 3.0 di ESQ, saya Ya. dapat pengetahuan tambahan. Hmm. Oke, aku pindah sekarang, nggak mau di situ. Tapi maksudnya tuh oke-oke aja, parenting jalan juga. Tetapi Hmm. saya pengen lebih dikenal sebagai coach gitu loh. Oke, ya. Kenapa penting untuk jadi coach? Kenapa itu menjadi sesuatu yang menarik buat Coach Betty? Kenapa bisa masuk ke PAUD? Kenapa itu menjadi sesuatu yang menarik?
Aduh, itu menarik banget, Coach. Aduh, saya kalau ingat ini, em, saya punya grup-grup WA grup itu, eh, aduh, susah sekali ngomongnya ya. Em, It's Gini, okay. pada para single mom I see. itu berat buat mereka. Jadi dengan pengetahuan Coach 3.0 ini, barangkali ilmu itu bisa diterapkan, bisa dipakai, dimanfaatkan Untuk mereka dengan mereka. Aduh, saya kok ini sekali ya, Coach. Sorry. Alhamdulillah, ya Allah. nggak apa-apa Maaf ya. kok, santai. Maaf. Mengalir aja kita, flowing aja. Jadi para single mom ini, terutama yang masih muda-muda, kira-kira umur 30-40. Kebayang nggak, Coach Bram? Kalau single mom Hmm, umur sekian, ya, ya. anaknya kan adanya di PAUD, SD, kelas Hmm, 1, 2, ya, begitu. Single mom yang tidak ada support dari ex suaminya. ya. Jadi kebayang nggak dia berat? Dia mesti mengasuh anaknya, dia mesti mencari nafkah, dan dia sendiri juga kan belum nyaman. Iya, Jadi dari situlah aku pikir, oke deh, saya akan coach mereka, para single mom I see. yang usia segitu. Oke, Udah coach. deh coach, ganti yang lain topiknya. Ah, Coach, ini menarik ya. Artinya, oke, ini karena waktu kita juga nggak banyak ya. Dan kita udah tinggal conclusion aja, penutup. Coach, apakah tadi menolong, membantu coaching dengan para single mom ini buat Coach Betty itu menjadi sebuah alasan yang sangat besar untuk Coach Betty mau bersusah payah berkolaborasi dengan orang yang sangat berbeda dengan Coach Betty. ya penting. Penting kan? Jadi itu Penting. it's okay, betul kan? Nggak ada masalah berarti untuk berkolaborasi dengan orang yang sangat berbeda, iya kan? Oh iya, bener coach. Ah, coach Bram pinter juga dia. Betul ya. Ya, Oke. makasih coach Bram. Iya, sama-sama. Oke. Oke, Baik ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini waktunya eh, sudah habis ya, betul ya Coach Mbak Septi ya. Oke. Ya, Ah, betul, terima Coach. kasih Coach Betty. Semoga pagi ini bisa membawa pada diri kita pencerahan dan menjadi kita lebih baik lagi ya Coach. ya, makasih. Terima kasih. Makasih Silakan coach Bram. sama-sama Coach. Masya Allah. Terima kasih Coach Bram dan Coach Betty sudah berkenan sharing nih di sesi pagi hari ini ya Coach dan Coach Betty. Nah, baik, kita senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Coach Betty dengan kisah inspiratifnya nih yang tergambar dari talent DNA-nya. Jangan sangat menginspirasi bagi kita semua ya talented people. Baik, untuk Coach Bram, saya juga akan membacakan untuk mungkin ada dari talented people yang ingin bertanya, boleh silakan. Baik, jika tidak ada, boleh sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif nih untuk talent DNA yang sudah Coach Betty rasakan? Silakan mungkin Coach Betty menanggapi. Ah, eh, DNA, talent DNA ini manfaat banget. Manfaat banget. Walaupun saya tahu tentang diriku sendiri sedikit, tapi di sini lebih konkret, nyata gitu. Karena kita kan dites ya, mengisi semua jawaban-jawaban. Jadi eh, dia akan sesuai banget. Karena ketika mengisi kan kita konsentrasi, benar nggak sih begini? Saya ada di mana, saya ada di mana. Sehingga hasil itu bisa pas. Setelah mendapatkan hasil, aduh itu tapi itu sebetulnya Coach Bram yang jago kok. Jadinya tahu di mana berada dan di mana saya harus meningkatkan yang satu dan ngerem yang satu barangkali.
Aduh, Coach Bram, terima kasih banget. Kalau aku ketemu nanti, aduh, nggak tahu deh, saya mesti kasih jempol 4 kali ya. Sampai buka Terima kasih sepatu. Coach Betty, ini luar biasa juga dong. Ini kita terinspirasi ya eh, Baik. dengan senioritasnya Coach Betty, tapi tetap mau belajar. Wah, itu luar biasa ya. Ah, dan Yo, lagi, Neng Septi, aku juga pengen bilang sama teman-teman, ikut deh tes DNA. Karena itu manfaat banget. Jadi kita bisa pas gitu loh. Kan hmm, kalau selama ini kan meraba-raba nih saya kayaknya gini deh, kata orang-orang saya gini, kata orang-orang saya gini. Tetapi hmm. dengan tes DNA ini, klop, udah gitu deh. Itu aja barangkali Neng Septi. Makasih ya Neng. Baik, terima kasih Coach Betty. Baik, dan selanjutnya untuk Coach Bram juga boleh nih sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Silakan Coach Bram. Ya, terima kasih Mbak Septi. Ya, jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, tadi betul saya sepakat dengan Coach Betty bahwa kita harus tahu tentang diri kita dengan talent, talent DNA hingga tidak berasumsi sebenarnya. Ya, Benar. jadi ini based on scientific kan, data ya. Jadi kita sudah tahu baseline-nya, landasan dasar. Tapi yang penting juga tadi Coach Betty sampaikan juga sebenarnya. Oh iya teman saya harus ikut juga. Orang-orang yang terdekat dengan kita, apalagi yang kita percaya untuk mencapai goals yang besar dalam diri kita, dan saya yakin goals-nya itu, why-nya itu adalah the grand why, ya. Alasan yang sangat besar untuk kita mencapai sesuatu, itu dia harus tahu juga hingga kita bisa memahami, melakukan mix and match ya. Jadi kita bisa mix and match gitu dengan tim kita, bagaimana part-part bagian-bagian yang bisa dibantu oleh orang lain. Nah, satu sisi tentunya kita juga harus self awareness ya, menyadari diri kita, self mastery, menguasai, mengontrol diri kita. Kita tahu mana penggunaan yang berlebihan yang harus kita rem tadi kalau kata Coach Betty ya. Dan satu sisi kita juga harus memahami tim kita yang lain dalam proyek apapun, mana yang kira-kira bisa menutupi kita dengan talentanya dia ya. Jadi top apa bottom five-nya dia ternyata adalah di top 10 kita atau sebaliknya. Nah, itu bisa akan saling melengkapi dengan sangat indah sekali ya. Nah, hingga kalau di era hari ini ada yang menyatakan bahwa in this post disruption era tidak cukup hanya sekedar teamwork, tapi team collaboration. Ya, betul. Iya. Benar. Makasih Mbak Septi. Baik. Baik, Bapak Ibu, dari diskusi ini kita melihat banyak sekali manfaat dari talent DNA. Mari kita simak video berikut penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, bayangkan berapa banyak. Boleh Coach Bram mungkin? Oke. Ya, saya ya. Oke, Ya, Bapak Ibu, silakan. ya, coba bayangkan aja kalau misalkan
Berapa banyak? Tadi kalau Coach Peti sampaikan ada salah satunya juga adalah single mom. Bayangkan kalau pasangan tidak saling mengenal talent DNA-nya. Mungkin akan lebih banyak friksi di sana. Yang kasihan adalah anak-anak. Bayangkan orang tua yang tidak paham talent DNA anaknya atau dirinya sendiri dan memaksakan kehendaknya dia seolah anaknya sama seperti dia. Ya, bayangkan juga tadi seperti diskusi kita, kalau leaders yang tidak paham tentang dirinya, tidak paham tentang timnya, apalagi orang-orang yang terdekat dengannya. Wah, itu pasti akan lebih banyak lagi persoalan di sana dan sangat letih sekali kita untuk mencapainya. Ya, benar. Artinya bahwa siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, penting bagi kita untuk memahami diri kita, ya, yaitu self awareness, ya. Dan ada beberapa orang yang boleh jadi mungkin merasa bahwa dirinya tidak memiliki potensi apapun, self worth, ya, menghargai dirinya, dan kemudian baru dia bisa self mastery, menguasai dirinya untuk mencapai kualitas hidup lebih baik. Begitu saya. Iya, baik. Terima kasih Coach Bram untuk sharingnya dan manfaatnya nih dari talent DNA yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, talented people semua, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, boleh nih simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode juga ya yang ada di layar Bapak Ibu semua. Dan untuk talented people yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45. Baik, ya Bapak Ibu, siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Ketikkan saya di kolom chat. Silakan talented people semua. Wah, Pak Beni saya, Benny. Pak Andri, Jadi, banyak sekali ya talented people untuk pagi hari ini yang mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa nih. Baik, Bapak Ibu, eh, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun baru yang mengisi 10 top talent. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Ya, baik Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA dan ingin mengetahui ke full 45 talentnya, dapat melakukan top up special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live stool talent DNA-nya, silakan langsung nih ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial di nominal investasinya Rp500.000 dan plus gratis training talent DNA mastery online via aplikasi Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri nih di usia SMP, SMA, ataupun mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, special price-nya di nominal investasi Rp750.000, sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online juga. Dan caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu yang mau tahu nih talent DNA tanpa ribet dan terjangkau mungkin harganya, kami juga ada promo khusus live tool talent DNA, tes talent DNA top 5 ya, top 5 hanya dengan Rp99.000 saja. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Nah, kami juga punya kabar gembira bagi para orang tua yang memiliki anak-anak remaja, silakan bergabung nih di program perdana kita bertemakan kelas sefrekuensi pada hari Sabtu di tanggal 9 November 2023 pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Hanya dengan investasinya Rp99.000 saja per orang. Yang diselenggarakan secara offline ya, berarti langsung ke kantor pusat kami di Menara 165. Program ini juga sangat direkomendasikan bagi para orang tua yang memiliki putra-putri atau anak-anak remaja. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada talent people semuanya ya. Baik, Bapak Ibu.
Iya, talented people, talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Ya, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan terunik dari setiap orang. Karena itu ada sebuah quote mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Iya, baik. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu talented people yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya. Berikut ini untuk video penjelasannya ya. Ingin paham talenta? Tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, talented people semua, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pengisian talent DNA atau pembelian talent DNA-nya ini silakan. Boleh ketikkan di kolom chat jika ada pertanyaan. Baik, tidak ada ya. Ya, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi, pagi, pagi. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu. Menitmu hilangkan semua ragu. Pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential.